Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan materi hadis Arba'in An-Nawawiyah yang insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas hadis yang ketiga. Hadis ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman. Ya, Abu Abdurrahman ini adalah kunyahnya ya. Abu itu berarti kunyah. Panggilannya siapa? Abu Abdurrahman. Siapa nama beliau? Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Namanya adalah Abdullah bin Umar Ibn Al-Khattab, ya, namanya Abdullah, anaknya Umar, anaknya Khattab, ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa ini huma, keduanya? Ya, meridhai Abdullah dan meridhai siapa? Umar di sini. Qala, telah berkata Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya telah mendengar, sami'tu, Rasulullah SAW bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Buniya, dibangun, Islam di atas 5, ya, 5 pondasi, 5 asas, ya. Apa kelima hal tersebut? Syahadati an la ilaha illallah, ya, syahadah, persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ini pondasi yang pertama. Ya, Islam dibangun di atas 5 pondasi, yaitu syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Wa iqamis shalah, ya, dan rukun yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, berhaji ke Baitullah. Wa saumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Inilah yang kita kenal dengan istilah rukun Islam, ya, rukun Islam. Rawahul Bukhari wa Muslim, ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Lughatul hadis, kita masuk pada mufradat atau yang dikenal dengan kosakata. Al-kalimah, kata, apa saja yang perlu kita perjelas di sini? Bunia. Bunia itu artinya adalah ussisa, ya. Bunia ini kan secara bahasa maknanya dibangun. Ussisa, ya, maksudnya apa? Dibangun di atas pondasi. Ussisa, yakni, yaitu maksudnya apa? Ussisal Islamu ala khamsin, ya, dijadikan pondasi Islam di atas 5 hal. Ya, jadi bunia maknanya ussisa. Asas itu kan berarti apa? Aslun, pokok, ya, pondasi, dasar, ya. Ala khamsin, atas 5 hal, ai khamsu ruka'is wa da'aim, ya. Atas 5 maksudnya 5 pondasi atau 5 tiang, ya, yang dikenal dengan istilah apa? Rukun Islam. Nah, insyaallah ini secara umum hadis ini bisa kita pahami, ya, bahwasannya Islam itu dibangun di atas 5 pondasi yang kita kenal dengan rukun Islam. Ya, insyaallah apa faedah dan kaidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Nah, kita masuk pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Fawaidu mustanbatatun minal hadis salisi. Faedah yang kita bisa mengambil faedah, ya, faedah yang bisa diambil, dijadikan istinbat dari hadis yang ketiga. Al-faidatul ula, faedah yang pertama,
Al-hadisu fihi bayanu rokaisil islami. Dalam hadis ini, ya, hadis di dalamnya terdapat bayan. Bayan itu penjelasan. Rokais itu dasar, ya, dasar Islam atau pondasi-pondasi Islam, ya, pokok-pokok Islam atau poros-poros Islam, intinya adalah rukun-rukun Islam. Allati yakunul abdu biha musliman, yang mana dengan, ya, dengan rokais ini tadi, dengan pondasi-pondasi tadi, ya, dengan rukun-rukun tadi, seorang hamba dikatakan seorang muslim. Wa bi ghairiha, dan selain dari kelima hal ini, ya, kalau dengan selain kelima hal ini, yamruku minaddin, seseorang bisa yamruku, keluar, minaddin, dari agama. Ya, kalau enggak syahadat, ya keluar dari agama. Kalau enggak sholat, bisa keluar dari agama. Mengingkari kewajiban puasa Ramadan, mengingkari kewajiban haji bagi yang mampu, mengingkari kewajiban zakat juga bisa keluar dari Islam. Wahia, dan pondasi-pondasi tersebut, hiya ini menjelaskan rokais, ya. Poros-poros tersebut adalah syahadatain, 2 syahadat, wassalah, dan salat, ya, wazzakah, zakat, wal hajj, haji, wassawm Ramadan, dan puasa Ramadan. Naam, barakallahu fikum. Al-faidatus tsaniyah, faedah yang kedua, al-hadisu lam yudkar aw lam yadkur fihi al-jihada fi sabilillah. Dalam hadis ini, lam yudkar fihi al-jihadu, tidak disebutkan dalamnya jihad fi sabilillah. Ya, kenapa tidak disebutkan jihad fi sabilillah? Ya, ma'annahu, padahal, ya, dirwatu sanamil Islam, jihad itu adalah puncaknya, ya, puncaknya Islam. Masabab, apa sebabnya kenapa tidak disebutkan jihad fisabilillah? Kenapa alasannya? Li'annal jihada, karena jihad, yaskutu, gugur, ya, ahyanan, terkadang. Jadi jihad itu terkadang gugur. Wa fardiyatuhu, dan kewajibannya, laisat mustamirrotan, tidak terus menerus. Jadi kewajiban jihad itu tidak selamanya, tidak terus menerus. Ya. Wa annal jihada, dan bahwasannya jihad, la yastamiru fi'luhu ila akhiriz zaman, tidak terus menerus, ya, fi'luhu, menegakkannya, mengerjakannya sampai akhir zaman. Ya, kenapa? Fa'idha nazala Isa, karena apabila telah turun Isa, wa qatala dajjala, dan telah membunuh Dajjal, atau qutila Dajjal, telah terbunuh Dajjal, turfa'u fardiyatul jihad, ya, akan diangkat kewajiban jihad. Naam, barakallahu fikum. Taib, sekarang kita masuk pada kaidah qawaidu mustanbatah minal haditsis salis. Kaidah-kaidah apa yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga? Qaidatun fil imtisal fid dini tuqaddamu rokaisu alat tawabi. Ya, kaidah di dalam al-imtisal, di dalam mengerjakan, ya, al-imtisal fid din, dalam mengerjakan dalam agama, ya. Apa? Tuqaddamu, didahulukan rokais, pondasi, ya, alat tawabi, atas pengikutnya, atas pengikut-pengikutnya. Jadi didahulukan rokais, inti, atas pengikut, ya, didahulukan pondasi dari apa? Dari genting-gentingnya, ya. Jadi apa? Kaidahnya apa? Tentunya didahulukan yang wajib dari yang sunnah. Ya, didahulukan pondasi dasar dari apa? Dari, ya, penopang atau tiang, bukan tiang, ya, tapi didahulukan pondasi dari atap-atapnya. Ya, ini kaidah dalam apa?
dalam imtisal fiddin. Ya, contoh misalun, contohnya. Dengan contoh insya Allah mudah ya. Didahulukan rokais dari tawabi. Ya, rokais salat tawabi. Contohnya apa? Syahsun shollal laila kullaha. Ada seseorang yang sholat malam seluruhnya. Ya. Wa sholal fajro, dan seseorang yang sholat fajar. Tsumma nama. Ya. Jadi ini ada seorang yang sholat malam suntuk, sholat malam sepenuhnya, wa sholal fajro, ya, dan sholat fajar di sini maksudnya adalah ya sholat subuh, ya dia sholat malam kemudian sholat subuh, tsumma nama, setelah itu apa? Dia tidur, setelah subuh tidur, walam yastaikid, dan tidak bangun, illa qurbal asri, kecuali menjelang asar. Berarti kehilangan apa ini? Wa ba'da fawati waqti duhri, dan setelah fawat, kehilangan waktu duhur. Ya, berarti dia kehilangan waktu duhur. Ini yang pertama, sholat malam sepenuhnya, sholat subuh, terus tidur sampai menjelang asar, sehingga kehilangan sholat duhur. Wal akharu, dan yang lain, nama ba'da sholatil isya, tidur setelah sholat isya, ya, summa istaiqadha li sholatil fajar, kemudian bangun untuk sholat subuh, ya, wa sholat duhra fi waktiha, dan sholat duhur pada waktunya, ayyuhuma afdal, mana di antara keduanya yang utama. Tadi apa? Tidur setelah sholat isya, bangun subuh, kemudian sholat duhur pada waktunya. Ya, tentunya yang utama yang kedua. Ini bukan berarti merendahkan, menganggap remeh sholat malam ya. Tapi ini menunjukkan bahwasannya sholat wajib itu harus lebih diperhatikan daripada sholat sunnah. Ya, sesuatu yang wajib, yang rokais, itu harus lebih diperhatikan dari yang tawabi. Ya, dari pengikutnya. Ya. La syakka anasani, tidak diragukan bahwasanya orang yang kedua afdalu, lebih utama. Kenapa? Li'annal fardhata raqizah, karena yang wajib itu adalah yang inti, ya, yang menjadikan inti. Naam, barakallahu fikum. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Intinya tolong ya dihafalkan ini hadis rukun Islam yang penting sekali, dihafalkan hadisnya, dan terjemahannya juga tolong diusahakan dihafalkan. Kemudian mufrodatnya, ya, mufrodatnya iqom, ita, ini apa maknanya, bunia, ya, dan juga tolong dipahami faedah dan kaedahnya. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.